Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako Kota Palu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nasran SPD MPD. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Destari Bose dengan akhiran NIM 106. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berlalu ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden pasca terjadinya demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan berbagai daerah. Berhentinya Presiden Soeharto di tengah terjadinya krisis ekonomi dan moneter ini tentunya sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi awal mulanya era reformasi. Adapun salah satu tuntutan yang terjadi pada saat itu adalah dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan ini antara lain dikarenakan pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR dan bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar berada di tangan presiden. Adanya pasal-pasal yang dianggap terlalu luas sehingga bisa menimbulkan multifasir, serta kenyataan bahwa rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang dianggap belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Setelah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini dinyatakan sudah sesuai sebagai salah satu sumber hukum utama di Indonesia. Oleh karena itulah, segala peraturan atau undang-undangan yang akan dibuat oleh pemerintah wajib menyesuaikan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan pembentukan negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar sendiri sebenarnya dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 saat sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi dimulai. Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semua terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan secara bertahap, dimulai dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di MPR. Setelah itu, proses perubahan berlanjut dengan menghadapi pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai kesepakatan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, pembentukan kekuasaan presiden, kedua, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi, ketiga, penegakan hak asasi manusia,
Keempat, demokratisasi proses pemilihan. Yang kelima, pemisahan struktur TNI dan Polri. Yang keenam, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPR, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999. Dalam amandemen pertama ini ada 9 pasal mengalami penyempurnaan, termaksud pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Amandemen ketiga pada tanggal 10 November tahun 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi, dan perubahan wewenang MPR. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2000. Amandemen keempat berlangsung dalam sidang umum MPR dari tanggal 1 sampai 9 Agustus tahun 2000. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Sebelum amandemen, struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab 8, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan PNS, dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan sesudah amandemen, setelah amandemen Undang-Undang 1945, istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal dan struktur konstitusi mengalami perubahan signifikan. Strukturnya sekarang adalah terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa konstitusi Indonesia tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan zaman. Melalui 4 kali amandemen yang telah dilakukan, konstitusi telah mengalami perubahan yang signifikan, mencerminkan semangat demokrasi, hak asasi manusia, dan juga otonomi daerah. Dari semua penjelasan tadi dapat kami simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, merupakan konstitusi dasar negara Indonesia. Dokumen ini terdiri dari pembukaan, 16 bab dan 37 pasal yang mencakup struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2002 dengan tujuan memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan kekuasaan legislatif serta yudikatif.
Perubahan signifikan meliputi pembatasan kekuasaan presiden, penguatan peran legislatif dan yudikatif, penjelasan struktur pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara. Amandemen tersebut juga memperbarui 79 pasal, memperkuat sistem demokrasi, dan memperjelas hubungan antara lembaga negara. Hasilnya adalah Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang lebih komprehensif dan demokratis. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 10 yang berjudul Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen. Akhir kata, izinkanlah kami menyampaikan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah strategis menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan. Marilah kita yang bersama-sama jadikan konstitusi ini sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.